Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam Dinamis, Dialog dan Informasi di hari Kamis persembahan KPU Klaten. Teman pemilih, episode kali ini kita akan berbincang seputar kegiatan non-tahapan yang dilakukan oleh KPU Klaten, khususnya pada divisi teknis penyelenggara, yaitu pemutakhiran data partai politik. Dan kita sudah kedatangan narasumber yang akan berbagi informasi terkait hal tersebut. Beliau adalah Ketua Divisi Teknis Penyelenggara, Ibu Herli Setiani. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Mbak Vita. Selamat sore. Sehat, Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Boleh disapa dulu, Bu, teman pemilih kita. Selamat sore, teman pemilih dimanapun berada. Semoga sehat selalu dimanapun. Amin, ya. Baik, Ibu, Divisi Teknis dan Penyelenggara. Jika pada tahapan pemilu ataupun juga pilkada, biasanya divisi teknis ini adalah menjadi salah satu divisi yang paling sibuk ya. Salah satu divisi yang paling sibuk karena menangani banyak hal ya. Mulai dari mungkin pembentukan dapil, kemudian pencalonan, kemudian juga mengurus segala hal teknis kepemiluan ya Bu ya. Kemudian juga yang paling penting adalah yang paling krusial adalah pemungutan suara, penghitungan suara, dan juga puncaknya adalah rekapitulasi ya Bu ya. Nah kalau saat ini Bu, saat ini kita kan berada pada masa non tahapan ya. Kemudian apa yang menjadi tanggung jawab dari divisi teknis penyelenggara saat ini? Oh iya, Mbak Vita, emang ini kita kemarin tahapan betul-betul sangat sibuk Nah sekarang non tahapan ini mungkin teman pemilih juga bertanya-tanya ya. Sebetulnya ini divisi teknis penyelenggaraan ini apa ngapain tugasnya? Kalau nggak pemilu gitu ya. Sebetulnya banyak tugas-tugas kita. Salah satunya kemarin setelah tahapan itu kita mengadakan evaluasi berjenjang. Evaluasi itu ya seluruhnya kita evaluasi biar nanti ada masukan kemudian ke depan. Tentunya hal-hal yang kemarin ada beberapa kesalahan atau apa nantinya bisa menjadi masukan ke depan itu tidak lagi terjadi tidak terlagi kesalahan-kesalahan. Dan yang setelah evaluasi itu kita saat ini sedang melakukan tahap pemutakhiran data partai politik. Pemutakhiran data partai politik ya Bu ya. Di masa non tahapan. Di non tahapan itu kita harus terus lakukan itu. Nah, di saat-saat seperti ini kita terus pantau, kita lakukan pendampingan pemutakhiran data politik itu Mbak Vita. Oh gitu. Nah sekarang tapi kan ini lagi nggak mau pemilu ya Bu dalam waktu dekat ya Bu ya. Lalu untuk tujuan apa ini untuk pemutakhiran data ini nanti Bu? Oh iya, pemutakhiran data partai politik ini memang mungkin teman pemilih taunya di awal-awal di yang akan menjelang pemilu ya itu ya. Padahal saat-saat ini kita juga harus lakukan ini. Tujuannya yang pertama memang KPU sebetulnya memberikan ruang kepada partai politik bila mana data partai politik itu ada yang berubah karena data-data partai politik itu kan dinamis ya, dinamis kayak program podcast kita ya, program kita ini dinamis di mana kalau pengurusnya ada yang berganti, kemudian mungkin kantornya ada berganti. Nah ini KPU memberikan ruang apabila ada perubahan itu monggo silahkan dirubah, dimutakhirkan, kemudian diupload data tersebut. Nah, yang kedua tujuannya adalah KPU harus memastikan bahwa data-data partai politik itu betul-betul valid dan masih aktif. Nah, ini kan pertanggungjawaban kita kepada publik ya, kepada masyarakat luas bahwa sekarang kan zamannya sudah digital masyarakat kalau nyari bisa informasi akses itu contoh saja kantor gitu ya. Partai politik A kita mau cari kantor padahal itu sudah pindah. Nah ini kalau tidak dimutakhirkan itu kan jadi kita tidak sinkron ya. Nah itu ya, tujuannya juga sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, sebagai transparansi, akuntabilitas bahwa data itu betul-betul valid dan masih aktif. Seperti itu Mbak Fit. Bu, tapi kalau misalnya memang ada perubahan tetapi tidak dimutakhirkan, apakah ada semacam sanksi seperti itu Bu nantinya? Makanya ini tugas kami harus betul-betul memantau dan KPU itu ada dua per semester itu. Jadi kalau memang belum dimutakhirkan itu ya kita perlu cek, kita harus komunikasi ke partai politik mana per semester itu ada semester 1, ada semester 2. Jadi
bila mana partai politik itu datanya berubah kapanpun, monggo kami berikan keleluasaan, tapi silahkan diupload. Dan KPU itu nanti di akhir semester itu verifikasi administrasi. Bila mana belum ya harus diupload ya, karena itu tanggung jawab kita semua kepada masyarakat. Jadi memang perlu ya adanya pemutakhiran data partai politik tadi ya Bu ya. Salah satunya untuk memastikan keakuratan data ya, data yang valid ya, yang terbaru seperti itu ya Bu ya. Nah terus kalau untuk updating ini dilakukan secara rutin, misalnya 1 bulan sekali kita melakukan atau bagaimana Bu? Atau secara rutin atau memang ada periodenya? Ya, kalau dari KPU itu ada jenjang ya, ada semester. Jadi ada semester 1 itu antara Januari sampai Juni, kemudian semester 2 Juli sampai Desember. Tapi partai politik itu nanti kita ini deadline-nya itu di akhir semester itu kita cek. Kita verifikasi betulkah data yang betul-betul yang saat ini dengan yang di Sipol. Karena itu data itu harus dimasukkan ke Sipol. Takutnya kalau nggak dimasukkan yang aktif saat ini sudah ganti, itu masyarakat tidak tahu gitu. Oh berarti semuanya lewat Sipol nih Bu ya. Kemudian bagaimana mekanismenya Bu kalau di updating? Sebentar sebelum masuk ke situ, yang termasuk dalam perubahan data tadi termasuk apa saja Bu? Kepengurusan seperti itu. Oh iya. Kemudian apa lagi? Semua yang menyangkut data yang ada di partai politik, salah satunya juga pengurus yang biasanya berubah kan kepengurusan itu kan, karena juga pengurus itu kan manusia ya, kemungkinan itu ada yang ganti periode atau apa. Nah itu kita mutakhirkan. Kemudian juga selain pengurus kadang itu kantor. Kalau kantornya pindah tempat, pindah alamat, itu juga perlu. Mungkin legalitas secara hukum kalau ada perubahan. Itu apapun yang menyangkut anggota partai politik, itu apabila ada yang keluar, penambahan, itu juga perlu di-update. Iya, ya intinya apapun yang ada di partai politik itu apabila berubah harus dilaporkan ke Sipol, diupload ke Sipol. Berarti kan semua proses pemutakhiran tadi ya Bu ya, kan semuanya melalui Sipol gitu. Kemudian bagaimana nanti mekanismenya? Mekanismenya ketika di partai itu sudah contohnya pengurus gitu, pengurus ada yang berubah atau periodisasinya di pengurus itu sudah selesai gitu kan, kemudian diganti, itu sudah disepakati di partai itu kan, kemudian partai itu kan punya akun Sipol. Sipol itu sistem informasi partai politik, data partai politik. Nah di situ masing-masing partai politik kan punya akun. Nah, di situ ada yang mengoperasikan. Jadi nanti dari partai itu mengupload dan kami yang ngecek di Sipol itu. Admin di kami di KPU ada juga yang mengurusi terkait itu. Nah, ini kita harus verifikasi secara administrasi yang betul-betul saat ini aktif dengan yang di-upload ke Sipol. Oh gitu. Berarti verifikasi ini menyangkut segala hal yang mengalami perubahan ngoten nggih Bu? Iya, betul. Kemudian kalau selama ini yang sudah terjadi, yang sudah berlalu ini, apa permasalahan yang sering muncul Bu terkait dengan pemutakhiran Ibu? Iya, ini yang sering muncul ya Mbak Fit. Ini beberapa partai politik itu sebetulnya sudah ada perubahan. Oh ini udah melaporkan ke kami secara ini ya, ini di partai kami ada perubahan pengurus, tapi ketika kita cek di Sipolnya itu belum berubah. Nah ini menjadi sebuah masalah. Berarti kan nggak sinkron itu ya Bu ya? Belum sinkron karena sebetulnya di lapangan di partainya sudah mengalami perubahan, tapi di administrasi yang ke-upload di sistem itu masih yang lama. Lah ini yang menjadi permasalahannya seperti itu. Kemudian ada lagi Bu yang lain? Ya mungkin kalau yang selama ini yang sering terjadi itu lah, nanti kalau ada yang kegandaan atau apa ya mungkin 1-2 ada, tapi yang sering banget terjadi itu ada udah, oh ini saya sudah berubah tapi kami cek di administrasi di Sipolnya belum. Oh gitu. Kalau misalnya mengganti kepengurusan misalnya itu berarti kan ada mengupload dokumen seperti itu nggih Bu? Betul. Dokumen pendukung seperti itu nggih Bu? Berarti include dengan itu nggih? Iya. Mungkin juga nanti kaitannya dengan kelengkapan dokumennya juga nggih? Betul nggih, dokumen-dokumen itu.
Oke Bu, kalau tadi kan ada permasalahan salah satunya kan data-data yang tidak sinkron ya Bu ya. Iya. Kalau misalnya pernah nggak Bu di Kabupaten Klaten ini ganda keanggotaan gitu ada nggak? Kalau ganda keanggotaan itu sejauh saya di KPU ini belum menemukan Mbak Vita. Belum ada ya, Iya, berarti belum aman ya Bu. ada, Kalau aman. keanggotaan dalam artian ini dalam kerangka pengurus nggih? Nggih. Pengurus ya, ganda Iya. kepengurusan nggak ada nggih? Belum. Baik Bu, sekarang kan tadi kita sudah membahas tentang beberapa permasalahan ya yang mungkin dialami, dan kemudian selanjutnya langkah-langkah apa Bu yang saat ini sedang dikerjakan? Dalam pemutakhiran data partai politik nggih. Selama ini KPU sudah melakukan menyampaikan ke parpol itu surat berupa surat ke partai politik, kami sampaikan aturan main bagaimana untuk mengupdate pemutakhiran data partai politik tersebut. Kita sampaikan. Kemudian belum lama kemarin, minggu kemarin, kami juga bersurat kembali kepada partai politik turunan dari KPU RI, itu teknisnya kami lampirkan juga PKPU di situ secara detail. Terus kemudian juga bagi partai politik yang masih mengalami kesulitan, itu kami himbau, kami sampaikan juga bisa helpdesk ke KPU, Mbak Vita, ke KPU sesuai hari Senin sampai hari Jumat sesuai jam dinas, bisa langsung ke KPU konsultasi ke kami, kami layani. Di KPU juga ada admin sipolnya, nanti bisa detail di situ apabila partai politik mengalami kesulitan. Kemudian juga yang akan kami lakukan, kami belum puas dengan tadi yang kami sampaikan, karena mengingat sangat pentingnya data pemutakhiran ini ya Mbak Vita, kami pengen bertemu langsung kepada partai politik, menanyakan satu persatu sejauh mana pemutakhiran itu. Kami nanti beberapa hari ke depan akan bertemu langsung, mengundang partai politik untuk datang ke KPU, kita rapat koordinasi membahas khusus terkait pemutakhiran data partai politik ini. Berarti agenda terdekat itu ya Bu iya, ya? bertemu langsung. Partai politik untuk keperluan pemutakhiran data betul. partai politiknya. Baik Bu, nah terakhir nih Bu, apa yang ingin disampaikan Bu Herlis kepada mungkin pihak-pihak yang terkait mengenai pemutakhiran data partai politik nih Bu? Oke. Tentunya untuk partai politik nih, Bapak Ibu partai politik dimanapun di Kabupaten Klaten, monggo ini waktu kami memberikan ruang untuk pemutakhiran data partai politik Bapak Ibu semua. Silahkan untuk semester 1 ini sampai di bulan Juni akhir. Karena ini tanggung jawab kita semua untuk transparansi kepada publik. Kita sampaikan bahwa data partai politik ini betul-betul valid dan masih aktif. Gitu Mbak Vita. Demikian Bu ya. Iya. Baik Bu Herlis, terima kasih Bu Herlis sudah hadir di Dinamis episode kali ini. Semoga sehat selalu dan sampai jumpa di episode yang lain mungkin nanti ya Bu ya. Baik, terima kasih. Teman pemilih, seperti yang telah disampaikan Bu Herlis bahwa penting untuk melakukan pemutakhiran data partai politik, yang diantaranya adalah untuk memastikan partai politik terdaftar secara sah dan aktif begitu ya Bu ya. Tentu saja untuk mendukung transparansi dan juga akuntabilitas publik, sanksi dan menghindari juga sanksi administrasi akibat data yang tidak valid. Baik, terima kasih telah menyaksikan Dinamis dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.